Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ila yaumil qiyamah. Fa ya al-hadirun ahbab usikum wa nafsi bitaqwa faqad faza al-muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan bangsa Palestina, saudara kita yang ada di Palestina, mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang. Pada dasarnya orang-orang Yahudi Israel itu membuat kebohongan yang luar biasa bohongnya, dengan dalih bahwasanya Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang ke sana sebagai tamu, disambut dengan luar biasa oleh penduduk Palestina, dijamu, dikasih tempat, tapi lama-kelamaan menjadi luar biasa kurang ajar. Dan subhanallah, Allah berikan kekuatan, kesabaran yang luar biasa pada penduduk Palestina. Bayangkan, sebelum saya lahir itu sudah terjadi. Saya SD umur berapa nonton TV, itu masih terjadi perang Palestina Israel. Hatta sampai hari ini. Dan upayanya orang-orang Israel itu supaya menghilangkan secara pelan-pelan orang-orang Palestina itu yang tadinya dipersilahkan dikasih lahan orang Israel ketika datang 1 plumit saja, tadinya seperti itu. Lama-kelamaan karena beranak pinak minta ada lebar lagi. Dan luar biasanya orang Islam di sana mangga, dipersilahkan, dimaklumi karena mungkin beranak pinak, dimaklumi. Kemudian terus sampai akhirnya mencaplok. Orang pribuminya hanya sedikit sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka, dan janganlah kalian, jauhilah oleh kalian al-ghibah. Ghibah itu ngomongin orang. Wan namimah, dan adu domba. Ini hiasan kayak adu domba itu siapa yang buat? Hiasan itu. Padahal itu jadi ngadu. Yang tadinya teman akrab bisa pecah. Kayak sekarang ini Muslim dibagi, orang Islam dipecah-pecah dari domba. Dengan kalimat radikal, dengan kalimat intoleran, dengan kalimat macam-macam. Sudah dari zaman dulu orang-orang Yahudi, orang-orang orientalis, orang-orang kafir Kristen orientalis Yahudi ingin menghancurkan Islam. Di antaranya dengan ngacak-ngacak Al-Quran, tapi gak bisa. Ini ada orang kuliah tentang Islam S3 tentang Islam, tapi di Amerika. Kan lucu. Di sana pusatnya orang-orang kafir, orang-orang non-Islam, tapi mengadakan kuliah tentang Islam. Maka ada khususnya orang-orang yang nyeleneh, yang menyudutkan ajaran Islamnya sendiri, mengagungkan ajaran Barat ini begini, ada. Orang-orang Barat sekarang sudah kehilangan agama. Waniktarin al-mizah, dan memperbanyak bercanda, bersenda gurau. Wajitani sa'irul kalamil qadhib, dan jauhilah seluruh perkataan-perkataan yang buruk. Adu domba di sini sudah terjadi ketika zaman penjajahan Belanda.
Kita di Indonesia terkenal dengan ada Islam abangan, Islam tradisional, ada Islam modern. Itu ciptaan daripada orang Belanda yang namanya Senok Orgon. Itu orang Belanda, orang kafir orientalis, hafal Al-Quran. Sebagai syarat dia bisa kuliah di tentang ajaran Islam berharap. Awalnya adalah ketika orang Belanda itu ingin menjajah dataran Aceh, tapi nggak bisa, nggak tembus. Maka diuruslah pura-pura masuk Islam yang namanya Senok Orgon, baru bisa menjajah Aceh. Senok Orgonnya akhirnya bisa memecah belah Islam menjadi 3 kategori tadi. Ada Islam abangan, Islam tradisional, dan Islam modern. Islam abangan itu yang bagaimana? Orang Islam yang kata Senok Orgon, yang masih mempertahankan budaya-budaya Jawa, budaya-budaya etniknya. Dia Islam tapi nggak sholat, tapi kalau ada ritual hadir, datang, masak sesajen. Kemudian Islam tradisional, Islam yang pakainya sarung, macam-macam. Akhirnya muncul Islam tradisional itu Islamnya orang-orang NU, Jamaah NU. Islam modern itu diwakili oleh organisasi Muhammadiyah. Padahal intinya sama, Pak. Akhirnya kan itu dipecah belah seperti itu, diadu domba. Karena efeknya luar biasa. Islam banyak luar biasa, tapi ketika diadu domba, kekuatannya dia melemah. Walladzina ma'ahum asyidda 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum. Itu suratnya jelas. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang beriman bersamanya asyidda 'alal kuffar, tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhamaa'u bainahum, saling kasih sayang di antara mereka orang-orang Islam. Bukan dekat sama orang kafir, bukan. Sama umat Islam malah ikut. Sama saudara malah nuduh-nuduh yang kan. Wajiktar minal mizah, dan jauhilah kita semua terhadap memperbanyak bercanda, bergurau. Dalam makhluknya itu, dalam kata-kata mutiara dalam bahasa Arab, kan min shadiqin ba'dal mazhi fa'atasoma. Berapa banyak shadiq. Dalam bahasa Arab itu ada zamil, ada sahih, ada shadiq. Semuanya artinya sama, teman, cuma beda derajatnya. Kalau sahih itu sekedar kenal, bisa ngobrol, biasa ngobrol. Zamil juga sama. Jadi shadiq itu teman yang emang benar dekat, teman dekat. Kalau bahasa kitanya soulmate. Berapa banyak teman dekat yang sudah dekat sekali, ba'dal mazhi fa'atasoma, setelah bercanda-bercanda malah jadinya ribut karena bercandanya keterlaluan. Wajtanib sairul kalamil qabih, dan jauhilah seluruh perkataan yang buruk. Sumpah serapah, caci maki, la haula wala quwwata illa billah. Wamsik an radhi'il kalam, dan jagalah daripada buruknya perkataan, kama tamasak an makmumi, sebagaimana
Kama tamsaku an madmuhi, sebagaimana kamu menjaga dari buruknya. Watafakkaru fima taqulu qabla an taqula. Watafakkaru, dan berfikirlah fima taqulu, tentang apa yang akan kamu ucapkan, qabla an taqula, sebelum diucapkan. Jadi disuruh berpikir dulu sebelum ngomong, sebelum mengucap disuruh berpikir dulu. Mau ngomong apa? Ngomongnya baik apa enggak? Perkataan yang saya ucapkan baik apa enggak? Ada manfaatnya enggak? Qabla an taqula, sebelum diucapkan. Fa in kana khairan faqul wa illa fasmut. Wa illa fasmut. Fa in kana khairan, kalau ternyata ucapan itu, perkataan itu mengandung kebaikan, faqul, maka katakanlah. Wa illa fasmut, kalau ternyata tidak mengandung kebaikan, fasmut, maka diamlah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu kalam ibn Adam alaihi illa dzikrillah. Setiap ucapan, perkataan anak Adam alaihi, itu mengandung konsekuensi tanggung jawab. Lalahu, tidak baginya, illa dzikrillah, kecuali dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amru bil ma'ruf, atau mengajak kepada kebaikan. Wa nahyan 'anil munkar, atau mencegah kepada kemungkaran. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu ra'an qala khairan wa ghanima aw sakata an syarrin kasalina. Allah menyayangi seorang yang berkata tentang kebaikan, wa ghanima, maka dia mendapatkan keuntungan. Aw sakata an syarrin, dan dia diam, tidak ngomong tentang keburukan, kasalima, maka dia selamat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, inna rajula ayatakallamna bil kalimati ma yulqa laha baran yahwi biha ab'adun nakaraya. Sesungguhnya seorang laki-laki pasti itu akan mengucapkan perkataan dengan kalimat yang dengan ucapannya tersebut akan membawanya kepada siksaan yang lebih jauh daripada bintang kejora. Jadi kalimat ucapannya bisa membawa dia, melemparkannya ke tempat yang lebih jauh daripada bintang kejora. Maka di sini untuk berkata yang baik, awliyasmut, hal sudah kebiasaan, maka segera diperbaiki. Angkana yuminu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Mari kita sama-sama akhiri dengan sama-sama membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.